Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada sore kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua mau'izatul hasanah, yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Gufron SPD dari Gempol. Kepada beliau dipersilahkan. Suara dalam, ada suara luar. Yes. Kedua-duanya dipakai nomornya, suara dalam dan suara luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mukminin, mukminat, shaimin, shaimat fi yaumil arafah fi Masjid Al-Fatah, Jasem, Ngoro, Mojokerto. Di kesempatan yang berbahagia ini tidak banyak orang yang mendapatkan kenikmatan namun tidak mau dan tidak mampu untuk memanfaatkan kenikmatan demi kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Betapa tidak dihirup pikuknya kehidupan yang akhir-akhir ini banyak manusia disibukkan dengan adanya
kenaikan harga kehidupan, apakah itu BBM, apakah itu yang namanya sembako, bahkan tingkat terasi utawi lombok wonten Jatanan niku lombok 3.000 niku asal dihitung saged dihitung hanya dapat beberapa biji lombok. Itu manusia sudah heboh dengan kenaikan yang seperti itu. Padahal kalau kita mau memahami, terutama di kesempatan petang yang cukup membawa barokah bagi kita, ketika memasuki yang namanya hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, jutaan manusia, saudara-saudara kita yang berada di Makkah berbondong-bondong meninggalkan kem-kemnya, meninggalkan penginapan-penginapannya, meninggalkan maktahnya untuk satu tujuan yang sama dalam melakukan yang namanya wukuf di padang Arafah. Kita seakan terngiang ketika ucapan kalimat talbiyah digemakan oleh seluruh manusia yang berada di Makkah dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka la syarika lak. Berulang-ulang kalimat itu menggema. Kita mungkin tidak akan bisa melupakan yang pernah melakukan ibadah haji, tentunya masih terngiang dan memang benar. Andaikan kita melakukan kunjungan ke seluruh pelosok dunia, mungkin kenangan itu akan sirna. Tetapi saya rasa ketika kita berada di Makkah dan di Madinah, mungkin kita tidak akan mampu untuk melupakan kenangan-kenangan yang begitu indah, terutama ketika kita bisa beribadah di dalam Masjidil Haram, kita bisa menunaikan tahajud di Masjid Nabawi, atau kita bisa berziarah. Tentunya dua kota itulah yang menjadi dambaan hampir seluruh umat muslim yang ada di dunia. Maka di kesempatan petang hari ini, dengan kita mencoba tidak membanding-bandingkan dengan pihak-pihak yang lain, marilah kita berpikir lebih dewasa, lebih keren, lebih intelek, dan lebih profesional. Sudah tidak zamannya dan sudah kaunsum untuk memperdebatkan yang namanya perbedaan. Maka kita yang sudah meyakini bahwasannya pada kesempatan petang hari ini itu 9 Dzulhijjah, tentunya kita harus meyakini itu untuk melaksanakan yang namanya puasa di hari Arafah. Bukankah kita mengetahui pahalanya? Yang apa gedene pahala berpuasa tanggal 9? Gak tanggung-tanggung Rasulullah sudah menyampaikan, ya, sapa wae wong sing mansiyama fi yaumin Arafah, dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang, berarti dosa 2 tahun itu diampuni oleh Allah. Loh, kok ciemane kalau kita tidak mau melakukan itu? Siapa yang menjamin di masjid ini itu yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat salah, yang tidak pernah berbuat khilaf? Saya rasa tidak ada. Seluruh di antara kita itu pernah melakukan khilaf. Di omah mungkin, ya, muring-muring nang nggone sing wedok juga muring-muring nang nggone sing lanang,
sing anak-anak yo diseneni, sing anak yo kadang sekarang itu dengan bahasa-bahasa yang mungkin sudah memang peradaban itu agak menjauhkan dari nilai-nilai adab yang semestinya itu harus dijaga. Ucapan-ucapan anak kepada orang tua di zaman-zaman akhir seperti ini, koyo-koyoke ucapan-ucapan itu diucapkan seakan-akan dia berucap kepada temannya. Sudah lupa lek sing dijak ngomong itu ibu, wis lali lek sing dijak ngomong itu bapake. Ini adalah nilai adab yang sudah tergerus. Adab yang sudah tergerus. Ibu ini dijambal, bapak ini dikon-kon dan lain sebagainya. Niku wonten di jamanan, di jasa wonten-wonten. Inilah kehidupan ya yang bergeser yang harus ini kita tangani bersama. Maka Fatah ini berupaya untuk membuka. Fatah ini kan ya bisa bermakna ya Miftahul Jannah, ada yang juga Fathul Makkah, bisa jadi ini Fathul Moro, pembuka peradaban yang ada di Kecamatan Moro ini. Takmir itu SMS saya, Pak Ustadz apa sudah tahu alamatnya Masjid Al-Fatah? Saya jawab insya Allah ya. Jadi bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah, berangkat. Kula wonten jabanan niku sak mangke nggih wonten acara kajian kados ngeten. Persis niki wau rencang-rencang kula tumut Ustaz. Ya, akhirnya nih bersama teman-teman yang dari Japanan. Ya. Dan ingat, kita memasuki bulan Dzulhijjah ini. Bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang ke-12. Bulan yang ke-12 di penanggalan Qamariyah Hijriyah. Artinya ini adalah bulan terakhir sebelum nanti akan munculnya hilal atau bulan yang baru di bulan Muharram. Bandingkan apa yang dilakukan banyak manusia ketika terjadi pergantian tahun, bulan Desember mau ke bulan Januari. Apa saja aktivitas yang banyak dilakukan oleh mereka yang notabene kebanyakan itu juga berasal dari kaum-kaum kita. Dengan seperti ini adalah akhir tahun. Dzulhijjah ini akhir tahun. Sehingga kenapa Rasulullah itu menyampaikan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ingat, wahyu yang terakhir diterima oleh Rasulullah adalah di surat yang ke-5 ayat ke-103. Di situ Rasulullah sedang melakukan haji wada. Haji wada itu haji perpisahan dan dilakukan di padang Arafah. Tidak lama setelah Rasulullah melakukan yang namanya khutbah wada di Arafah itu, Rasulullah meninggal. Berarti ini adalah penghujung yang namanya tahun kalender Hijriah. Dari 1443 akan memasuki 1444. Lek sing sak mangke niku siswae umure sak mangke swidak. Berarti ketika akan keluar dari Dzulhijjah ini ya umure akan 62. Kalau dilihat dari angka, tetapi kalau dihitung dari jatah hidup, kinten-kinten tambah nopo kurang? Maka Rasulullah sangat mencintai kita sehingga Rasulullah
menyatakan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali melakukan amalan-amalan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, coba di surat yang kelima Al-Maidah ayat yang ke-103. Artinya kebanyakan mereka itu sudah tidak memperdulikan apa yang terjadi di sekeliling kita. Semakin itu banyak yang apatis, banyak yang tidak peduli. Ngapunten kalau tadi betul hapitan boten. Sekarang itu zaman teknologi yang seperti ini. Kadang itu bersama-sama dengan konco, gak kenal konco nih. Asik berinteraksi dengan benda-benda yang ia bawa. Lu ngopi griya kula ni pinggire wonten warkop. Kula ni sempet kaget ketika jam 1:30 dini hari itu ada suara seperti anak bertengkar macam-macam, yo meso yo macam-macam. Kula kinten bae tukaran takatene gelur ngoten. Lho kula inceng tibae gelute iku ambek HP. Duka main apa? Ada anak-anak remaja jejer antara 6 sampai 10 anak. Lu ini jejer bareng. Lu ini ternyata tidak bertegur sapa loh. Ternyata berinteraksi dengan yang seperti itu. Maka kesempatan yang baik seperti ini luar biasa. Takbir membuat acara buka bersama di puasa Arafah. Lah kita manfaatkan yang seperti ini. Kita ini, hidup kita ini, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan kita ini dengan jin kecuali hanya untuk beribadah. Ya. Surat 6 ayat 162. Kita ini sudah berikrar kepada Allah. Katakanlah sesungguhnya sholatku nggih monggo kita ini sudah berikrar, kita disuruh untuk berkata, kita ini sudah diingatkan oleh Allah. Kinten-kinten apa sudah kita lakukankah itu? Kul inna sholati sak temene sholatku. Ya, jadi kul inna sholati wa nusuki dan ibadahku. Wa nusuki ini kalau dibedah ini bermakna kurban. Sehingga udhiyah, maka wa nusuki di sini oleh ahli balaghah, ahli bahasa diberikan makna tidak hanya sekedar ibadahku tetapi pengorbananku. Ya, jadi kul inna sholati wa nusuki. Ketika kita sholat malam, ya, waktu doa iftitah kita ini senantiasa membaca ini. Sebelum baca wajhiya lillahi fadlis samawati dan seterusnya itu kita sudah berikrar kul inna sholati, sholatku wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, kehidupanku dan kematianku. Kita sudah berikrar untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk manusia. Maka rugi kalau kita ini sholat jadi dielem wong, kurban cek diarani uang duwe, rugi. Semuanya harus lillah, seperti apa yang pernah didialogkan, sedang didiskusikan, sedang dibicarakan
antara ayah dan anak yang bernama Ibrahim dan Ismail. Maka ketika yang namanya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ini, ayo kita jaga. Sholat kita harus kita jaga, tutur kata kita harus kita jaga, ucapan-ucapan kita juga harus kita baca, ya. Bukankah Allah ini memberikan kita yang namanya lisan? Itu adalah untuk berbicara, dan bicara adalah bicara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata-kata sing apik. Lek gak iso berkata-kata sing apik, luwe apik menengo. Ngurus masjid iki abot napa enteng Pak Takmir? Abot, lu mau kena sing ngrasani niku mboten kecedhik. Ana ngeten diomongi ngoten gitu. Berat memangnya. Abot. Ya, abot. Saya bersama teman-teman ini juga megang masjid. Jadi macam-macam, ada 100 jamaah, ya ada 100 kemauan. Ono sing ngene iki, ono sing ngene iki. Tetapi kalau kita sudah menyatakan bahwasannya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kita berharap diberikan kemudahan dan kita berupaya dalam berinteraksi. Ucapan-ucapan yang kita keluarkan adalah ucapan-ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang baik, seperti ucapannya Ismail kepada Ibrahim atau ucapannya Ibrahim kepada Ismail. Surat 37, Bapak dilihat surat 37 As-Saffat insyaallah, ayatnya 102. Bagaimana dialog ucapan ayah, seorang ayah bernama Ibrahim nang dianaki sing arek enom, ayo dirungokno ayat ini. Surat 37, mari ini surat Yasin, surat 37 ayat yang ke-102. Artinya jadi Ibrahim itu mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail melalui yang namanya mimpi, ru'ya shadiqon. Jadi melihat mimpi secara benar. Kalau mimpi kita tidak tahu, pemane sing senengane tonggo, ya ana wedhus 5, ana wadene. Itu bukan mimpi yang itu. Mimpi Ibrahim itu mimpi sing bener. Jadi diceluk anaknya diceluk, wahai anakku, bapakmu iki mari ngipi. Ngipine gak tanggung-tanggung. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa yang diucapkan oleh Ismail? Wahai ayah, lakukanlah. Engkau niscaya akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Nanti diperhatikan, ya, sehingga kenapa doa kita ini Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah ya Tuhan kami, ya, kita ini ingin bagaimana agar keturunan-keturunan kita adalah keturunan-keturunan yang soleh. Surat 37 ayat yang ke-100, Rabbi habli minas sholihin, artinya doanya Nabi Ibrahim itu luar biasa.
doa kita kinten-kinten, doa kita, doa saya misalkan mestilah waktu sumpek, waktu katene bayar SPP, waktu katene mantu, waktu katene nyunat, iku wis kait sregep ndonga. Ya Allah, mugi-mugi mboten Jawa ya Allah. Kula badhe niki nrimo mantu ya Allah. Ya Allah, sampean tolong kok ya Allah. Beda kualitas doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka banyak sekali doa-doa nanti di surat Ibrahim ayat yang ke-40 sampai 45, 46 itu. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Luar biasa. Ayo kita ini menyiapkan generasi-generasi itu. Anak-anak kita, anak-anak ini kalau tidak kita berikan pendidikan semenjak dini, nanti akan tumbuh generasi-generasi yang cengeng, generasi-generasi yang tidak tahu bagaimana tingginya nilai adab. Apakah itu adab kepada orang tua, adab kepada orang yang lebih usianya lebih tua darinya. Unggah-ungguh jarine wong desa ning tempat saya itu. Maka dengan Rabbi habli minas sholihin, kembali lagi kepada sholat lagi, kembali lagi kepada sholat yang kita tunaikan ini. Ya, tentunya ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena kunci dari segala piranti kehidupan itu ada di sholat. Uang lek sholatnya bener, maka kehidupannya bener. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ketika Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya, wahai anakku, bapakmu ini bermimpi diperintahkan untuk menyembelih kamu, wahai anakku. Bagaimana pendapat kamu? Andaikan itu pertanyaan diberikan kepada anak-anak zaman sekarang. Nak, aku mambengi ngipi nak dikongkon beli sampean. Anak gak ada ditakoni sampean langsung dipendeli. Timbang aku balas sampean kok sing wis tuwek tak pateni gini dengan ucapan-ucapan yang seperti itu. Tetapi karena Ismail semenjak kecil itu sudah dididik. Bayangkan kalau yang sudah terbiasa berada di Mekah, ketika ada di Ka'bah, kenapa ada syariat untuk melakukan yang namanya sa'i? Kadang melaku, kadang melayu atau cepet titik yang 7 kali dari Safa Marwah itu. Itu adalah ada kisah seorang ibu yang begitu sayang terhadap anaknya. Karena Ismail ketika ini bayi, benar-benar ketika dia ini kehausan, gak ada panganan, menangis tiada pernah berhenti. Maka sang ibu, Ibu Hajar itu berkeliling untuk mencari makanan atau minuman yang akan diberikan kepada putranya. Muncullah yang namanya air Zam-Zam itu. Zam-Zam. Berhenti, tidak pernah berhenti. Terus, jangan berhenti. Terus, jangan berhenti. Zam-Zam. Sampai kapanpun Zam-Zam tidak akan terhenti sebelum nanti datangnya yang namanya Dajjal. Sinten tiyang sing mboten seneng nanging nggone Masjidil Haram atau nggone Nabawi, ketika kita sudah selesai sholat ke mana, kita tinggal ngambil nggone pojok masjid itu,
karinina karya lulu minum zam-zam. Enak. Perjuangan ibu yang semenjak anaknya itu masih kecil yang seperti itu, sekarang kita saksikan di lingkungan kita masing-masing bagaimana interaksi antara anak dengan orang tua, interaksi anak dengan orang tua. Maka Luqman itu bukan nabi, Luqman itu bukan sahabat, tetapi Luqman diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat 31 ayat yang ke-14. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata, surat 31 ayat yang ke-14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya dan rahmatnya pada manfaat, dan bersahabat dan menjadinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu baik. wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Jadi kita ini perjuangan ibu, kalau bapak-bapak perjuangan istri. Kula niki gembeng, cengeng kula. Saya ini kalau terbangun di pagi 2:30 jam 3, saya lihat, saya pandangi wajah istri saya. Di wajahnya nampak payah, nampak pegel, mulai esok ngeramut oma, mulai esok harus merawat anak. Berat. Ibu itu berat, istri itu berat. Lek gak iso ngekei nafkah secara lahir, paling tidak harus memberikan nafkah secara batin kepada istri. Istri itu seakan-akan di zaman sekarang koyok-koyoki memiliki tugas yang rangkep-rangkep. Nggih, saestu kula niki saken ketika melihat wajah, tidak tahu kalau di sini pun juga ada yang memang sudah terpengaruh dengan modernnya zaman. Banyak juga istri yang sudah tidak mempedulikan suami. Kadang-kadang hilang rasa malunya. Loh, wis duwe bojo, wis duwe anak, kemana-mana bawa HP, sing dipakai pertama adalah untuk selfie, untuk bikin status foto ngeten dan macam-macam. Dan sekarang yang lagi tren adalah banyak wanita-wanita itu membranding dirinya, di rebonding, di apa yang sekarang itu istilahnya, ya, dan macam-macam. Tetapi kita kembalikan bagaimana semestinya hubungan antara orang tua dengan anak. Maka contoh bagaimana sisi kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya yang namanya Ibu Hajar dan putranya yang bernama Ismail ini, di dalam menjalankan ketakwaannya kepada Allah itu seia sekata. Gak anak selegende. Jadi lek bapak ning ngene sing wedok ini. Anak juga begitu. Jadi seia sekata. Gak ada ini saiki. Wis sakarepmu lek kon ngalor yo ngaloro, aku ngidul. Anakmu cek ngetan. Oh enggak, kalau Ibrahim. Kalau sudah begini ya begini. Dan dirundingkan, ya ponak nggih pun kula tumut. Sebelum prosesi yang namanya penyembelihan itu, dalam menuju yang ada di tempat yang paling, ya, di Jabal Uhud dan Jabal Rahmah itu diganggu. Wong tugasnya setan kan ganggu. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagi kita.
Lu wis dinyatakan bahwasannya aduhum mubin, setan itu musuh. Lu kok dikongkonco itu lapo? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang masih memiliki iman di dalam hatinya, masuklah kalian ke dalam agama Allah Islam secara keseluruhan, ojo setengah-setengah. Fisilmi kafah walat tatabi khutuwatis syaiton, dan jangan engkau mengikuti jalannya setan. Bukankah kita sudah membaca yang namanya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Minimal 17 kali kita meminta kepada Allah di surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita ingin bahwasanya jalan yang kita tempuh ini adalah al-mustaqim, jalan yang lurus. Dilanjutkan ayat itu, ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Maghdub itu dari ghadab, wong sing senengane muring-muring. La taghdab walakal jannah, jangan engkau marah, bagimu surga. Maka ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Maka ketika kita membaca di dalam Al-Fatihah, waktu kita ini sedang berdiri, bukankah Al-Fatihah itu kita baca ketika kita ini waktu berdiri? Setelah takbiratul ihram ada doa iftitah, terus kita membaca Al-Fatihah di ayat yang ke-7 yang namanya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita ini ingin mengharapkan agar jalan kehidupan kita ini adalah jalan yang lurus, bukan jalan yang bengkok. Ya. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, nanti dibuka lagi di surat yang ke-37. Ini sedang kita kupas surat As-Saffat, surat yang ke-37. Ya. Ayat yang ke-104 sekarang. Tadi 102, sekarang 104. Artinya jadi yang namanya proses penyembelihannya Ismail kepada Ismail yang akan dilakukan oleh Ibrahim, ada beberapa permintaan yang diajukan, pesan yang disampaikan oleh Ismail kepada Ibrahim. Ngapunten kula ambek kali ngadeg ya. Jadi ketika yang namanya Ibrahim ini akan melaksanakan amanat dari Allah, Ismail mau dilakukan penyembelihan. Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Ismail kepada Ibrahim. Wahai ayahku, sebelum engkau melakukan apa yang menjadi perintah Allah, aku ingin menyampaikan beberapa hal. Sambil memandangi ayahnya, seperti ketika kita mau menyembelih kambing atau sapi itu. Ikatlah tanganku ayah, agar aku tidak banyak bergerak sehingga nanti membuat engkau iba.
Satu. Dua, hadapkan wajahku ayah ke tanah sehingga engkau nanti tidak melihat wajahku. Yang ketiga, singsingkan lengan bajumu wahai ayah, wingkisen sing jenenge kelambimu pak, agar darah yang nanti muncrat dari leherku tidak mengenai baju ayah. Empat, wahai ayahku, nanti setelah engkau sembelih, bawalah pulang baju yang aku kenakan ini, sampaikanlah kepada ibu untuk menjadi kenangan bagi ibu. Pesanku yang selanjutnya wahai ayah, tolong ayah jangan membawa anak-anak seusiaku untuk bermain di sekitar rumah ayah, yang nanti itu bisa membuat hati ibu sedih. Ini adalah pesan-pesan Ismail sebelum disembelih oleh ayahnya. Begitu prosesi penyembelihan segera dimulai. Ya. Ketika yang namanya pisau, parang atau pedang atau apa sebutan yang lain, berang, bodeng atau apa ya, itu ditempelkan ke lehernya Ismail, ternyata pisau atau parang atau pedang itu tidak mampu untuk menggores yang namanya lehernya Ismail. Sehingga kala itu Ismail yang sebelumnya itu melihat ke tanah, tiba-tiba memalingkan wajahnya dan melihat ayahnya kembali. Seraya para malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ismail menyahut, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka syariat ketika kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, itu berasal dari bagaimana ketaatan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah. Luar biasa, sampai di sholat kita ketika kita tahiyat disandingkan dengan Rasulullah. Ya, ketika kita tahiyat kan kita juga kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kalau sudah wa ali berarti keturunan Ibrahim juga mendapatkan keberkahan dari doa itu. Padahal doa itu adalah percakapan antara Allah dengan Rasulullah ketika di Sidratul Muntaha waktu peristiwa Isra Mi'raj. At-tahiyatu lillah, itu adalah sebuah percakapan yang sangat indah dari Allah dengan Rasulnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam yang kita doakan di dalam kita melaksanakan sholat itu. Bayangkan seorang anak ketika dia ini akan disembelih, sing dieling-eling adalah ibu. Wahai ayah, bawalah pulang bajuku ini, dan janganlah engkau membawa anak-anak seusiaku bermain di sekitar rumah, karena itu nanti akan membangkitkan yang namanya kenangan ibu, yang itu membuat ibuku menjadi sedih. Lu Ismail memiliki perangai yang begitu terpuji, akhlak yang begitu dalam, adab yang begitu luar biasa. Kita
Kita ini adalah umatnya Muhammad. Dibuka di surat 17 ayat yang ke-23 dan 24. Bagaimana interaksi anak-anak kepada orang tua yang semestinya harus dilakukan oleh anak kepada orang tua. Surat 17, surat Bani Israel atau surat, dilihat situ, Al-Isra. Surat 17 ayat 23 dan 24. Dan aku perintahkan kepada kalian semua, wahai orang-orang yang berada di Masjid Al-Fatah, yang berada di Masjid Al-Fatah ini, hendaklah engkau hanya sekedar waqadha rabbuka alla ta'budu, hanya kepada Allah saja engkau menyembah, bukan kepada yang lain. Allah niku beleneg kalau disekutukan, la syarikalah, sehingga di kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagi Allah. Maka waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan, disandingkan yang namanya Rabb Allah dengan kedua orang tua. Maka berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua kamu. Pelajaran yang seperti ini wis gak kanggo arek cilik, gak kanggo wong tuwek. Semua harus memahami tentang bagaimana waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Sebuah gambaran pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya yang bernama Ismail beserta istrinya yang bernama Hajar itu. Sebuah keluarga yang sami'na wa ata'na, seia sekata, tidak pernah untuk membanggel terhadap perintah yang diperintahkan kepadanya. Kita tidak mendapatkan perintah untuk menyembelih putra putri kita. Kita hanya diperintahkan aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr, inna qur'an al-fajri kana mashuda. Loh, ngoten niku abot. Apalagi mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita memahami bagaimana doa wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kenapa kita ini melupakan terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kena ujian di aing Rasulullah. Golek wong sing jarane wong pinter, yo pinteran sampean lho. Lah apa ngakesi kena ngono wae golek wong sing diarani jare wong pinter. Aku rong dino iki lho kok ceduten ae. Oh nek ono wong pinter iso menafsir ngene. Jangan. Ingatlah la tusyrik billah. Innasyirka la dzulmun adzim. Kita jauhi dosa syirik. Jangan menyebutkan Allah dengan yang lain. Kita harus senantiasa bagaimana esensi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ingatlah lanjutan ayat imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan jikalau ketika mereka di dalam pemeliharaan kamu dan mereka sudah tua, janganlah sekali-kali engkau berkata kepada keduanya. Berkata berkata mau, berkata itu sudah dilarang.
saya ini mempelajari anatomi tubuh manusia. Manusia kalau usianya itu sudah semakin tua, maka akan berkurang apa yang ada pada dirinya. Bu dengeng, bu krosok linu, bu krosok macam-macam. Itu kondisi kalau sudah sepuh. Loh, kondisi orang yang sudah tua itu mudah tersinggung. Pendengarannya sudah berkurang, pandangannya sudah mulai kabur. Terkadang anak tidak sabar dan anak tidak memahami tentang itu. Wes biasalah adik ibu ngomong. Sehingga kadang anak berkata, memang harus kita ini sabar. Fala taqul lahuma uffin. Oh, jadi disentak. Memang seperti itu. Orang tua, terutama ibu, terkadang memang kita harus memahami. Lek ngomong banget disangka nyentak, lek ngomong limit gak kerungu. Niku wis memang pasangane. Tetapi perintahnya tetap kita harus menggauli mereka secara ma'ruf. Ojo ada disentak sama ini tuwek-tuwek lapo yang ini di pinggir lawang mlebu-mlebu kono wis tuwek-tuwek melok urusane erek nomai. Waduh kok hebat ya anak berkata yang seperti itu. Ingat al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Terkadang anak ini bagaimana anak mendapatkan musibah, anak banyak mendapatkan kemudaratan. Lihat perangainya terhadap ibunya. Gak usah ada yang delok arek iki lulusan apa, arek iki lulusan di, arek iki jebolan tekon di. Terlalu jauh kita melihat yang namanya lulusan-lulusan. Tetapi kalau anak itu soleh, anak itu sholatnya benar, anak itu hubungannya dengan ibu atau kedua orang tuanya benar, Allah menjamin. Allah menjamin. Jangan engkau lukai hati ibumu, jangan engkau lukai hati orang tuamu. Kita contoh bagaimana Ismail, hatinya begitu lembut. Hatinya begitu lembut. Maka dari itu kita harus berupaya. Kita harus berupaya sekuat tenaga. Bagaimana menghidupkan kembali harmonisasi yang ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan kita harus paham bagaimana zuyyina lin-nasi atau nawwiru fi buyutakum fi qira'atil Qur'an wa iqamatis shalah. Sinarilah rumahmu, terangilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, dengan mendirikan sholat-sholat sunnah. Rumah kaum muslimin sekarang hampir-hampir sudah jauh dengan yang namanya baiti jannati. Dulu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sekarang rumah-rumah kaum muslimin lega disetel sing jenenge mahrib. Wah. Dilanjut lain waktu. Ya, ngapunten ingkang kathah. Intinya ya, mari kita mencoba untuk meneladani bagaimana kehidupan sisi keluarga Ibrahim alaihissalam, Ismail dan Ibu Hajar. Semoga ya kajian singkat ini bisa menguatkan mental dan menjadi motivasi bagi kita. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah dan semoga rezeki kita senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, baik orang tua kami yang masih ada ataupun orang tua kami yang sudah tiada. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri, pasangan hidup, anak-anak yang bisa menjadi penyejuk dan penenang mata kami, menyejuk hati kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, luruskanlah jalan kehidupan kami, terangilah kehidupan kami, wahai Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau suatu saat nanti malaikat maut menjemput kami, maka persembahkanlah kepada kami akhir hayat hidup kami, akhir hayat hidup yang husnul khotimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau petang hari ini kami Engkau kumpulkan di Masjid Al-Fatah ini, maka perkenankanlah suatu saat nanti kami Engkau kumpulkan di rumah-Mu, kami Engkau kumpulkan di surga-Mu, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Dhahabat doma'u waqtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Selamat menikmati berbuka puasa Arafah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai karena kita sudah masuk 10 Dzulhijjah dengan bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar.